Seorang atlet gitu kan ya, Hmm. ketika dia mau bertanding, pada umumnya kan taunya ya bertanding di lapangan. Betul. Ternyata menurut versi NLP gitu Heeh. kan ya, seorang atlet itu ketika mau bertanding itu dia tuh ada bertanding di 2 lapangan. Lapangan mental itu adalah tempat di mana pertandingan ketika seorang atlet itu mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa Oh. grogi. Dari risetnya dia, atlet top dunia itu, Hmm. atlet-atlet elit itu yang mempunyai prestasi Tinggi. tinggi itu, Hmm. dia tuh punya 9 keterampilan mental yang terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Agung Setiawan di Mas Was Official Channel. Oke, Pak Mae, hari ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih bersama seorang mantan pemain softball nih, pemain softball nasional yang sekarang nih udah jadi nih NLP Sports Coach. Nah, Pak Mae ikutin terus nih ya, obrol tipis-tipis nih ya. Apa sih nih yang dimaksud dengan NLP Sports Coach ini? Oke, Pak Mae, nih sekarang saya bersama Coach Doni. Halo Coach, Oke, apa kabar Coach? baik. Sehat terus ya Coach ya? Ah, Sehat terus ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Coach, ini apa sih Coach yang dimaksud dengan NLP Sport? Ini Coach, NLP Sport Practitioner ya? Misalnya gitu ya? Coach. NLP Sport Coach Practitioner. Iya. Oke. Mungkin sebelum menjelaskan ke sini, mungkin saya jelasin dulu latar belakangnya. Oh ya boleh Coach. Jadi boleh sedikit cerita ini dulu ya, latar belakang Coach Doni ya, Oke. dari apa jadi pemain softball dulu atau gimana gitu. Oke, jadi dulu gini ceritanya. Saya waktu zaman SMA kuliahan, saya atlet softball di Jawa Barat. Oh di Jawa Barat. Di Bandung lah. Timnya namanya Gorgeous gitu. Nah, sempat main di tim Jawa Barat, mau ke tim nasional, tapi ketika sudah mau memasuki tim nasional, karena waktu itu saya udah memasuki dunia kerja, akhirnya saya masuk ke dunia kerja. Oh, berarti Gitu, ini ya. Tapi di kegiatan softball saat itu ya malah melintang ke berbagai kejuaraan lah, kira-kira gitu. Tapi ini Coach, maksudnya masuk dunia kerja nih dapat karena ada fasilitas dari atlet juga gitu? Oh enggak, karena memang saat itu saya lulus sekolah, lulus sekolah ya tidak ada pilihan lain, saya masuk dunia kerja. Oh, lulus sekolahnya ini apa? SMU apa udah kuliah? Kuliah. Oh, udah S1 berarti ya? Ya. Oh. Nah, di kuliah itu, kebetulan saya di bidang komunikasi, jadi saya masuknya adalah di industri advertising. Oh. Ada beberapa di perusahaan advertising agency. Nah, terakhir saya bekerja di perusahaan Amerika yang namanya Havas. Nah, di sanalah saya kenal dengan yang namanya NLP. Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming. Ya, artinya kalau di perusahaan asing itu kan setiap tahun tuh ada training untuk people development-nya lah, kira-kira yang saat itu mereka tuh banyak menggunakan toolsnya NLP lah, kira-kira gitu. Oh. Ya, pada saat itu kan NLP, Neuro Linguistic Programming itu ya digunakannya untuk pengembangan diri di bidang bisnis, di bidang komunikasi, leadership gitu. Kebanyakan di arah sana ya. Nah, jadi saat itu saya banyak dikirim ke berbagai tempat untuk ikut training NLP lah, kira-kira gitu. Oh, jadi emang pakai toolsnya ini NLP nih ya? Betul. Segala bidang ini ya? Betul. Nah, jadi dari leadership, bisnis ini masuk semua ya gitu kan? Nah, ternyata ketika saya ikut beberapa workshop internal perusahaan, ya istilahnya banyak cerita dengan teman-teman dari negara lain ya. Iya. Ternyata ada di negara tertentu gitu ya. Ternyata NLP itu juga populer digunakan di dunia olahraga. Oh, di dunia olahraga. Nah, di mananya digunakan di dunia olahraganya itu? Ya, itu adalah dalam hal mental skill, keterampilan mental. Skill ya. Keterampilan mental ya. Keterampilan mental. Nah, tapi bentar Coach, sebelum ngomong keterampilan mental nih, maksudnya bisa lebih diperjelas nih Coach. Neuro Linguistic Programming itu jadi itu apa sih secara kelurahan ini? Ya makanya saya lanjut ya ceritanya ya.
Jadi gini, seorang atlet gitu kan ya, ketika dia mau bertanding, pada umumnya kan taunya ya bertanding di lapangan. Betul. Ternyata menurut versi NLP, gitu kan ya, seorang atlet itu ketika mau bertanding itu dia tuh ada bertanding di 2 lapangan. Di 2 lapangan. Ya, Ah, di lapangan mental, lapangan mental, di lapangan fisik. sama lapangan sebenarnya Tuh, tuh lapangan fisik tuh itu tuh. Ini ya? Oh, itu lapangan ini fisik lapangan tuh gitu football kan. nih ya, lapangannya Tuh Coach lapangan Doni nih ya. fisik ya. Oh. Kebetulan saya atlet softball, nah itu Iya, lapangannya. Dulu ini saya sering makanya main di kan, sini. nah, Ya. justru kita kan ngambil yang gede ini nih kan gitu kan. Nah, kira-kira itu lapangan fisik. Nah, ternyata selain di lapangan fisik itu juga ada di lapangan mental. Oh. Nah, seperti apa pertandingannya di lapangan mental? Nah, lapangan mental itu adalah tempat di mana pertandingan ketika seorang atlet itu mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa grogi, mengalahkan rasa berbagai imajinasi negatif gitu kan ya, atau berbagai ketakutan-ketakutan lah kira-kira gitu. Iya. Nah, itu disebut juga dengan mental game. Artinya gini, Coach, maksudnya ini yang saya tangkap nih, Iya. kan pas-pasan saya juga benar kan sempat ngerasain jadi atlet nih, Iya, ya oke, kan? ya. Itu semua benar tuh, Coach. Yang Iya, Coach betul. bilang itu tuh, ada rasa takut, grogi, nggak percaya diri, terus Betul. gimana nih ngadepin lapangan nih kan gitu Iya, kan, betul. penonton apa segala gitu kan. Oh, itu berarti memang kan ada semua kan mental kan ada dalam diri kita, Coach ya. Betul. Itu maksudnya memang perasaan itu dihilangkan atau maksudnya tuh dikendalikan itu atau difasilitasi itu untuk bisa jadi satu keberanian apa gimana? Iya, betul. Perlu dikendalikan lah. Dikendalikan. Perlu dikendalikan. Nah, tentunya kan untuk mengendalikan mental ini, perasaan takut, perasaan emosi negatif, perasaan berbagai hal yang tidak menentukan itu, nah itu juga ada latihannya gitu. Oh, ada latihannya. Gitu. Jadi gini, Coach, sependek pengalaman saya nih, waktu jadi atlet nih ya, misalnya. Kalau setiap pertandingan nih, ini saya kan atlet badminton nih, kebanyakan nih, kalau main pertandingan tuh, kebanyakan tuh kita tuh dengerin Walkman, Coach. Walkman, kita dengerin nih, tapi kadang tuh kalau yang saya merasakan ya, kadang tuh pikiran kita tuh juga fokusnya tuh ke pertandingan itu nanti gue main sih gimana gitu. Iya. Itu seperti kayak gitu ya, Coach? Betul. Ya, setiap orang akan menghadapi pertandingan mental yang berbeda-beda ya dalam pikirannya ya, bisa ada ketakutan, ada grogi, bisa anxiety, bisa gagal fokus, macam-macam gitu. Itu namanya pertandingan mental game gitu. Nah, yang kedua adalah physical game. Ya, kalau udah di lapangan, itu betul, kan berarti kan kita udah ada musuh sebenarnya. Betul. Kalau mental game ini kan nanti kan ibaratnya nih musuh kita ini pikiran kita sendiri ya, atau segala sesuatu dalam diri kita sendiri. Jadi sebelum pertandingan itu kita perlu mengatasi rasa takut, rasa khawatir, grogi, gagal konsentrasi gitu kan. Bahkan sampai di lapangan itu tetap akan ada bergejolak dalam pikiran kita. Ada, Coach, betul. Ya, betul. Jadi itu yang perlu dilatih, bagaimana ketika kita bermain di lapangan terbebas dari gangguan mental. Artinya kita bisa main lebih loss. Ya, karena kenapa? Karena gini, seorang atlet bila sudah kalah dalam pertandingan mental, gitu kan, maka dia akan kesulitan menampilkan potensi terbaiknya di lapangan fisik. Iya. Karena dia nggak bisa mengkreasikannya dalam pikiran dia ya. Betul. Nanti itu mau mainnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi artinya seorang atlet ketika dia ingin berprestasi, dia tidak bisa semata hanya melatih keterampilan fisik, teknik, dan strategi. Iya. Jadi seorang atlet juga perlu melatih keterampilan mentalnya. Iya. Bahkan ada legenda baseball Yogi Berra dari The New York Yankees. Dia mengatakan baseball is 90% is mental game. Physical game is the rest. Gitu. Kebayang nggak? Iya. Gitu kan. Jadi betul-betul mental kita betul-betul menguasai 90% physical game kita. Maka ketika
ketika mental game terganggu atau terkalahkan, maka dia akan sulit tampil di physical game. Nah, kira-kira gitu. Karena pasti udah ada keraguan-raguan, Nah, ya kan gitu. betul. Loh coach, kalau kayak di softball sama baseball ini kan ini ya, tim. Iya. Nah itu tuh ngelatih mental game-nya Nah, emang individu atau gimana itu tuh coach? melatih mental satu tim juga tantangan tersendiri. Nah Gitu. itu Karena gimana kan ya pastilah tantangannya? olahraga kan ada olahraga individu, ada olahraga tim Iya. gitu kan. Dia sama, prinsipnya sih sama. Nah, saya mau melanjut ke pertanyaan tadi mengenai NLP Sport Coach Practitioner ini. Nah, artinya gini, ketika kita berlatih ya, ketika kita berlatih, katakan berlatih physical gitu ya, atau berlatih kalau di baseball ini ada teknik mukul, ada teknik menangkap, ada melempar gitu kan. Nah, untuk melatih skill itu kan ada alatnya dan ada metodenya. Ya, betul. Nah, NLP Sport Coach Practitioner ini adalah tools gitu kan, tools untuk melatih mental skill tersebut. Oh, berarti NLP Sport ini memang untuk tools untuk melatih mental ya, Coach. Betul. Berarti di sini Coach Doni lebih megang atletnya atau untuk sharing ke pelatihnya, Coach? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, tapi saya lebih prefer saya melatih pelatih gitu kan ya, untuk mempunyai skill melatih keterampilan mental. Oh, iya. Kalau di luar sana sih pelatih fisik sama pelatih mental dua orang yang berbeda. Terpisah ya, biasanya kan gitu ya. Betul. Kayak di badminton tuh juga sekarang tuh kan ada kayak psikologisnya itu sendiri gitu kan. Itu kan salah satu bentuk latihan mental ya mungkin ya. Tapi kan biasanya tuh kan untuk mengatasi mengatasi kekecewaan setelah pertandingan lah, atau ya pada saat pertandingannya itu seperti kayak gimana gitu. Dia memang nggak bicara teknik sih mestinya. Betul. Sebenarnya kan kalau di mental game ini kan mesti kan yang dibayangin kan juga kan mungkin persiapan dia mau main nanti itu mau keluarnya seperti apa gitu ya, Coach ya? Iya, jadi artinya bahwa intinya gini, kita perlu berlatih menjelang pertandingan tuh bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut. Kita bisa mengendalikan emosi negatif menjadi positif. Gitu kan, ya. Kita bisa bertanding lebih konsentrasi. Gitu. Kita bisa bertanding lebih enjoy gitu. Kira-kira itu yang output dari latihan mental. Latihan mental itu ya. Kira-kira itu. Nah, NLP ini adalah tools-nya bagaimana melatih keterampilan mental ini. Artinya kan ini memang berlaku di semua cabang olahraga dong itu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Karena ini berarti sebenarnya itu lebih bagus lebih bagus memang pelatih mental sendiri apa memang yang pelatih tekniknya ini dimodalin itu juga ya? Kalau ada fasilitasnya sih sebaiknya masing-masing punya pelatihnya. Gitu. Masing-masing punya pelatih ya. Jadi memang disinilah problem di olahraga Indonesia. Memang pelatih mental itu masih jarang. Iya, betul. Di samping masih jarang juga mindset-nya juga mungkin masih perlu diperkuat gitu. Karena juga banyak yang berpendapat ya untuk menjadi juara yang penting latihan. Iya. Nah, banyak cerita gitu kan. Latihan berbulan-bulan gitu kan. Pas pertandingan jeblok gitu karena ketakutan melihat gitu kan. Jadi kan itu suatu hal yang sia-sia gitu. Dan kadang pelatih itu cuma bilang, ayo berani gitu, berani kayak kemarin gitu semangat gitu. Nah, padahal untuk melatih mental skill itu ada alatnya dan ada metodenya. Nah, tadi alatnya adalah NLP. Betul. Nah, terus metodenya apa? Nah, metodenya macam-macam. Ada telling, ada asking. Nah, saya menggunakan metode asking yang disebut dengan coaching. Iya. Kira-kira itu. Nah. Berarti coaching kan kalau pelatih itu sendiri kan dia bisa bilang juga sebagai coach, ya kan? Betul. Ya kan? Secara umum nih, di pemahaman kita gitu kan. Iya. Berarti mesti ada di coaching lagi tuh, Coach ya.
si atlet itu maksudnya secara mentalnya ya? Ya ini nih memang ada sedikit misleading ya, bukan misleading ya, ada semacam apa ya? Sebetulnya istilah coaching yang sekarang digunakan di dunia people development itu asalnya dari olahraga. Asalnya adalah istilah yang digunakan di olahraga. Gitu. Hanya semakin berkembang, ada yang metodenya telling, ada yang metodenya asking. Yeah. Nah, saya menggunakan metodenya yang asking. Nah, jadi artinya itu suatu hal yang satu segmen tersendiri lah. Mengenai coaching satu segmen tersendiri, mengenai NLP juga satu segmen tersendiri. Nah, yang sekarang perlu diketahui itu adalah, jadi ketika seorang atlet harus melatih keterampilan mental, keterampilan mental apa aja yang perlu dilatih gitu, apa referensinya. Nah ini juga satu segmen tersendiri gitu. Tadi saya mau tanya gini Coach sebenarnya. Ya. Kalau kayak fisik nih, kan bisa terukur tuh Coach. Ya. Benar nggak? Betul. Saya mau tanya sebenarnya, mental ini nih bisa terukur nggak sih Coach? Nah gitu loh Coach. Nah di sinilah tantangannya. Nah itu dia tuh Coach. Latihan mental itu kan, kalau latihan fisik kan tangible kan. Misalnya kalau kita mau latihan lari 100 meter bisa keukur 10 detik gitu kan. Terus latihan apa, besok dites lagi 9 detik, artinya kan maju. Iya kan. Kalau mental ini kan yang sependek pemahaman saya ini kan Coach, dalam diri ini itu gimana gitu loh ukurnya gitu loh, keberhasilannya. Memang mental ini intangible gitu. Jadi memang ukurannya itu ya ada sih sebetulnya metodenya, cuman memang mungkin penjelasannya sangat detail gitu. Nah disinilah tantangannya di dunia olahraga ini, atlet-atlet dan pelatih mengabaikan latihan mental ini juga karena juga ukurannya juga masih abu-abu lah. Dan mereka juga belum tahu toolsnya apa gitu. Dan latihan mental apa aja yang perlu dilatih. Kan kalau fisik kan jelas kan, latihannya misalnya atlet badminton, cara forehand, cara backhand, cara drop shot gitu kan. Nah itu kan skill-skill urutannya gitu kan. Nah, kalau di mental apa aja? Nah saya dalam melatih keterampilan mental kepada atlet atau kepada pelatih gitu kan ya, saya ngambil referensi dari The Ohio Center for Sports Psychology gitu kan ya. Ada yang namanya Jack Lessig PhD. Dia menemukan bahwa seorang atlet yang berprestasi gitu kan, ternyata dia mempunyai 9 keterampilan mental. 9 keterampilan mental. Betul. 9 keterampilan mental. Nah, apa aja itu 9 keterampilan mental atlet, sukses atlet itu? Dia judulnya adalah The 9 Mental Skill of Successful Athlete. Gitu. Jadi dari risetnya dia, atlet top dunia itu, atlet-atlet elit itu yang mempunyai prestasi tinggi itu, dia tuh punya 9 keterampilan mental yang terlatih. Apa aja tuh Coach? Nggak bisa di spill. Ya. Apa aja itu? Jadi tipis lah nih Coach, di spill nih biar Pak Ema ini kan tahu nih kan. Jadi dia menyebutkan ada 3 level keterampilan mental yang untuk dilatih. Dia menggambarkannya tuh dalam bentuk piramida ke atas. Jadi level 1 nih, kalau ini piramida begitu kan, level paling dasarnya gitu kan ya. Ada 3 level. Ya. Yang pertama adalah seorang atlet itu perlu terlatih memiliki positive attitude. Yang kedua, seorang atlet harus terlatih memiliki high positive motivation. Betul. Berarti kan ya motivasinya tinggi. Yang pastilah itu ya. Nanti dijelasin masing-masing ya. Yang ketiga, seorang atlet itu perlu terlatih, malah perlu berani mempunyai skill menentukan goals. Bikin goals, target. Goals jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, harian, mingguan. Seorang atlet itu perlu. Itu kan nanti kan di combine dengan
program betul. fisik dan teknik Betul, kan. betul. Kan ini elemen, baru elemen. Iya, Karena iya, iya. 9 itu adalah nanti merupakan rangkaian, Iya, iya, iya. gitu kan. Nah, yang keempat, seorang atlet itu perlu terlatih memiliki people skill. People skill itu ya kalau diterjemahkan secara sederhana itu adalah kemampuan berkomunikasi. Oh, jadi lebih skill komunikasinya Ya, ya di sini. komunikasi dia mental. dengan sesama atlet, komunikasi dengan pelatih, komunikasi dengan penonton, dengan siapapun. Karena komunikasi itu juga itu sangat menentukan bahwa dia mempunyai keterampilan mental yang baik. Artinya kan relate ke yang pertama dong. Komunikasi Betul. ini kan jatuhnya kan dia Betul. punya attitude bagus, Betul, ya kan. betul. Terus, Nah, itu 4 ya, yang paling bawah tuh dasar. Nah, ini adalah basic mindset untuk selama seorang atlet berkarir di dunia olahraga. Jadi betul-betul itu betul-betul perlu dikasih bahwa dia perlu punya skill positive attitude, perlu mempunyai high positive motivation. Yang ketiga adalah goal setting. Yang keempat adalah people skill, komunikasi lah kira-kira gitu. Itu 4. Gitu kan, ya. Nah, 2 berikutnya yang di tengah level 2, seorang atlet itu perlu terlatih self-talk positif. Self-talk positif. Ya, kan, artinya kayak afirmasi betul. apa gitu ya kan. Nah, contohnya kan kalau kita mau bertanding ke lapangan, terus kita lihat lapangan, waduh, lapangannya kok gini. Nah, ada yang negatif, ada yang positif gitu kan. Waduh, bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya? Gitu. Waduh, kok lawan gue kayaknya lebih jago gitu kan. Nah, seorang atlet itu punya pola itu. Kebanyakan terjebak di negatif. Nah, seorang atlet itu perlu terlatih mempunyai self-talk positif. Kalau dia mempunyai pola self-talk negatif saat mau bertanding, ya harus dilatih mempunyai self-talk positif. Berikutnya adalah keenam adalah positif imagery. Visualisasi bayangan dia nanti betul, mau main ada latihan-latihannya gitu. Karena kenapa? Karena ternyata gini, prinsip dari NLP itu adalah gini. Mind and body are interconnected gitu kan. Jadi yang menggerakkan badan itu adalah pikiran. Nah, di pikiran itu ya, kalau dalam versi NLP itu ada visualisasi, ada auditori, ada kinestetiknya. Nah, itu mesti dilatih itu ya. Itu saya motong lompat ke NLP, padahal NLP juga penjelasan tersendiri. Itu adalah self-talk positif sama imagery positif itu adalah juga skill mental yang perlu dilatih. Karena itu sangat mengendalikan percaya diri, bisa mengendalikan betul-betul kita tahu positif, betul-betul kita tuh punya motivasi. Gitu. Nah, yang 3 di atas, betul-betul saat pertandingan tuh perlu dikuasain. Yaitu adalah how to maintain anxiety. Anxiety itu kekhawatiran. Kan ketika di lapangan tuh kita ada khawatir, ada grogi dan macam-macam. Yang ke-8-nya adalah maintain emotion. Nah, kan di lapangan kita bisa aja ketika kita bertanding tiba-tiba marah sama pelatih, marah sama penonton, mau wasit, mau macam-macam, itu perlu kita kontrol. Last man lah kalau di badminton tuh kan sering banget tuh. Nah, yang paling tinggi adalah maintain full concentration. Maksudnya perlu terlatih. Nah, itu untuk melatih 9 keterampilan mental atlet itu ada tools-nya dan ada metodenya. Nah, coach ngajarin itu kan. Nah, iya kan? Ngajarin itu semua kan untuk bagaimana tuh melatih itu semua ya kan. Wah, ini keren banget nih coach. Luar biasa nih. Mestinya nih pelatih-pelatih nih, Pak ini pelatih-pelatih badminton lah, pelatih-pelatih sepak bola, cabur apa itu tuh mestinya nih bisa memahami tools ini ya coach ya. Perlu lah ya kalau gitu ya. Artinya memahami dulu mental skill yang umumnya itu ada 9 lah kira-kira gitu. Saya lihat dari beberapa sumber ya, saya lihat dari Asosiasi Tenis di Amerika, saya lihat di Sport for Life Kanada, sama saya lihat dari referensi Ohio Sport for Psychology, ternyata kesimpulannya ada 9 mental skill yang dilatih walaupun berbeda-beda itunya ya. Dan saya sendiri kan NLP Sport Coach Practitioner ini saya waktu itu di UK ambil sertifikasinya gitu ya dari seorang guru besar sport psychology di Roehampton University gitu kan. Dia juga punya metode. Gitu. Setelah bedah ternyata isinya juga adalah 9 mental sama ya. Sama. Itu 9 mental itu gitu.
Lah Coach, kalau dari pemain top nih, entah itu apa, dari basket lah atau dari ini, ada yang udah pakai Coach ini kan? Ya kebetulan saya juga bukan mendampingi atlet-atlet ketika ke SEA Games, ke Asian Games dari atlet-atlet senam Indonesia. Yang terakhir kemarin saya mendampingi atlet senam ke SEA Games di Kamboja. Gitu. Itu pakai ya metode ini? Iya, pakai. Emas itu ikut ya? Iya, perak sama perunggu. Oh, perak sama perunggu. Berarti dia masih belum maksimal lagi nih. Ya kebetulan kan atlet-atletnya, kebetulan yang dikirim ke sana itu adalah atlet masih junior lah kira-kira gitu. Jadi yang memang butuh pengalaman. Betul. Ya artinya tidak alasan juga, tapi bukan alasan gitu. Tapi intinya bahwa teknik ini udah saya terapkan. Tinggal teorinya memang sangat complicated sih, tapi ketika di lapangan ya harus disederhanakan. Ya ada. Tapi kalau di cabur-cabur Indonesia lain ini memang belum familiar ikut hal ini. Gimana? Cabur di cabang olahraga lain nih memang udah ada yang menerapkan atau memang ini belum dikenal gitu loh, Coach. Nah, metode seperti ini. Kalau saya dari observasi saya ada beberapa teman-teman gitu kan yang sudah membantu mendampingi atlet-atlet nasional itu. Cuman kan jumlahnya masih sedikit gitu kan. Seperti IPO. IPO tuh Ikatan Psikologi Olahraga Indonesia gitu. Mereka juga berkecimpung membantu atlet-atlet untuk mengembangkan keterampilan mentalnya gitu kan. Tapi atlet Indonesia kan ribuan. Tenaga itunya masih sedikit gitu kan. Ya, gitu. Jadi artinya istilahnya perbandingannya sangat jomplang lah kira-kira gitu. Menurut saya, makanya saya ingin memperkenalkan cara melatih keterampilan mental dengan metode NLP. Sebenarnya Coach, kalau dari semua ini ya, dari yang tadi itu fundamental itu ya kan. Kalau saya lihat nih, maksudnya banyakan tuh sebenarnya kan dari si atlet ini pun juga sebenarnya tuh mesti punya role model ikut ya. Ya itu salah satu bagaimana seorang mental coach gitu kan ya mendampingi atlet-atletnya. Salah satunya adalah ada mengembangkan ke modeling. Di NLP itu ada modeling gitu kan. Jadi misalnya ketika coaching itu tuh saya bertanya gitu, kira-kira kalau kamu jadi atlet gitu kan untuk berprestasi, siapa atlet yang ingin kamu tiru kira-kira gitu. Nanti itu salah satu teknik melatih percaya diri mereka juga. Nah, kita pelajari modelnya yang model yang dia tiru itu role modelnya siapa gitu kan. Kita pelajari dia tuh habitnya seperti apa, pola-pola latihannya seperti apa, pola-pola berpikirnya seperti apa, dipelajari dan nanti atlet ini perlu istilahnya memodel, mengikuti banget ya, benar-benar meniru ya, menduplikasi. Dan maksudnya kalau diperhatiin dari role model ini sebenarnya itu ada tuh ya 9 mental itu ya Coach ya, cara ininya ya kan? Ada. Ya berarti kan memang sebenarnya itu kalau di badminton tuh dia udah banyak yang dapat medali emas Olimpik ya, kan atlet kan mesti kan prestasi tertingginya Olimpik ya Coach ya? Ya pastilah seorang atlet impiannya adalah juara main Olimpik di Olympic Games lah. Dan juara kan medali emas. Iya. Di Indonesia kan memang sebentar ini masih di ini ya, di badminton ya kan. Betul. Nggak pernah mau ngeriset ke badminton Coach? Sebetulnya ya pengen juga ya gitu kan. Cuman kan artinya kita perlu punya akses lah ke teman-teman di badminton. Iya. Ya saya sih inginnya karena gini, saya melihat ya. Jadi gini kan tadi saya cerita dulu saya sebagai atlet softball di Barat di Bandung. Udah gitu saya pindah ke dunia kerja. Ketika selesai di dunia kerja saya pindah lagi ke dunia atlet gitu. Nah, di sana tuh saya melihat polanya tuh masih belum berubah gitu. Pada umumnya atlet-atlet di Indonesia ini fokusnya untuk mencapai prestasi itu di latihan fisikal, teknikal, strategi. Terus dipertandingin terus gitu biasanya. Ya gitu. Artinya latihannya lebih bobotnya di fisikal lah. Iya benar. Mental skillnya sebetulnya bukan diabaikan ya. Mereka melihat penting juga. Hanya cara melatihnya bagaimana, toolsnya apa, metodenya apa. Nah
Kadang dia Itu yang dia nggak tahu. betul. Nah, itu yang Dia ingin berdasarkan saya pengalaman. perkenalkan dengan teman-teman itu, karena saya punya workshop namanya Mental Game Mastery, NLP Sport Coach Practitioner, di mana nanti modulnya adalah kita belajar NLP. Gitu kan, ya. NLP itu juga kan kompleks ya. NLP itu sebagai tools untuk melatih latihan mental lah. Istilahnya kalau kita mau melatih otot tangan untuk kuat itu kan pakai barbel gitu kan ya. Nah, itu alat itu tuh sama untuk kekuatan mental gitu. Nah, metodenya saya menggunakan metode coaching. Coaching ya. Coaching artinya kan sebenarnya lebih menggali. Betul, skill-skillnya apa aja yang dilatih ya 9 keterampilan mental itu yang saya latihkan. Jadi spesifik gitu. Insya Allah nih Coach, dari videonya ini bisa jadi lebih populer lagi ya Coach ya. Mudah-mudahan lah ya. Karena kan saya berharap, penonton saya ini kan banyak atlet juga sama pelatih nih Coach. Saya berharap dari asosiasi-asosiasi pelatih mental yang sudah ada, seperti misalnya IPO, APMOI, saya ingin berkontribusi lah, gitulah. Nah nih Pak Mae nih, yang memang berkecimpungan di dunia keolahragaan nih, terutama sebagai pelatih atau atlet nih, ini penting juga nih bisa ikut workshopnya Coach Doni nih, karena di sini Coach Doni ini bakal men-sharingkan nih keilmuannya bagaimana tuh cara kita tuh bisa meng-coaching atlet dan mengenalkan tuh tools untuk melatih mental para atlet itu ya Coach ya. Ya karena ini bagus banget nih sharingnya Coach Doni di sini nih. Ini sebenarnya apa ya? Inspirasinya banyak banget nih yang kita dapat nih Pak Mae nih. Iya, yang tadi saya jelaskan itu kira-kira masih garis besarnya lah. Iya, belum gitu, detail kan. Karena untuk betul-betul nantinya mampu melatih 9 keterampilan mental atlet. Nah, NLP ini juga apa itu NLP, bagaimana cara kerja NLP, bagaimana menggunakan tools-tools NLP, itu juga satu segmen yang perlu didalamin gitu. Iya. Nanti di sini ada metodenya coaching gitu kan. Itu juga suatu skill yang perlu dipahami juga gitu, sehingga nanti menggunakan tools dan menggunakan tools NLP dan menggunakan metode coaching gitu untuk melatih keterampilan mental ini menjadi lengkap. Gitu. Lebih lengkap. Ya, gitu. Jadi kan kalau yang saya lihat nih Coach ya kan, pelatih di Indonesia ini kan terutama badminton ya. Kalau saya karena kan di badminton. Tapi saya lihat di cabang lain tuh pasti kan awalnya dari atlet cabur itu. Dia punya pengalaman, ada yang ngelatih. Betul. Dia kan. Nah, dia melatih berdasarkan pengalaman. Memang bukan budaya ya namanya itu pola olahraga di Indonesia. Dulunya atlet. Iya. Setelah jadi atlet dia jago gitu kan ya. Terus jadi pelatih. Sekenunya kan gitu tuh. Kedepan keduanya kan dia makanya polanya adalah dia fokus di teknik sama fisik. Mental dia misalnya cuman lo nyelesain program ini, lo pasti bisa jadi bagus nih. Ini kan gitu ya, sugestinya sebenarnya gitu. Betul. Kan. Dan satu hal lagi perlu teman-teman pahami juga ya. Sport psychology ini adalah salah satu bagian dari yang namanya sport science. Nah, jadi artinya tuh bukan hanya mental skill aja yang perlu diketahui ya. Dari berbagai referensi bahwa seorang atlet ketika mencapai puncak prestasi gitu kan ya. Dia tuh ya perlu menguasai sport science. Sport science, ya betul. Itu sport science. Nah, sport science itu apa? Sport science itu adalah ilmu-ilmu terapan lain yang mendukung untuk performa. Untuk mendukung atlet berprestasi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah seorang atlet perlu menguasai semua sport science? Karena sport science itu juga luas gitu. Ada strength and condition, ada sport medicine, ada sport biomechanical, gitu, ada sport fisiologi, ada sport sosiologi, ada sport psychology. Nah, saya ini adalah di segmen sport psychology. Nah, sport psychology itu sendiri ada yang dari jalur akademis. Jalur akademis itu sekolahnya di perguruan tinggi. Ada yang jalurnya di sertifikasi. Nah, saya sendiri adalah non akademis
di jalur sertifikasi Sertifikasi NLP internasional. Ya, ya, ya. Gitu. Artinya kan kalau misalkan udah bisa ngikutin workshopnya Coach Doni nih, terus ada sertifikasinya, Ya, ya paling nggak kan udah bisa lebih expert lah tuh, betul. udah ngelatih kan. Dia Ya. nggak cuma bisa ngelatih teknik, fisik, Ah. bahkan udah lebih masuk ke Makanya mental. saya menyebutnya NLP Sport Coach Practitioner. Gitu. Kalau yang dari jalur akademisi, dia title-nya biasanya adalah Sport Psychologist. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, iya. Karena saya bukan dari jalur akademis, saya iya. tidak boleh menggunakan title Sport Betul, Psychologist. iya, betul, betul. Gitu. Ya. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan mengenai practitioner. Ya, Practitioner memang saya bukan akademisi, saya practitioner. Jadi kalau saya belajar sport psychology itu adalah sport psychology praktis lah kira-kira praktis. gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oh. Jadi analoginya pernah dengar nggak politik praktis gitu. Iya, 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 iya. Politik praktis itu ya orang-orang yang bukan sekolahnya di ilmu politik, tapi dia belajar politik praktis gitu ya. Lebih Banyak cepet lah itu, iya, simple gitu kira-kira kan. Wah, Coach nih banyak banget nih udah. Iya, Ini iya. bagus Sorry, banget nih. saya belum bisa menjelaskan detail. Enggak, emang ini NLP-nya kan gitu biar kan. biar jadi Pak E dan Ma ini ikut nanti workshopnya. Ya, kan kalau gitu. mau Istilahnya ingin kan, tahu jadi bisa bagaimana, lebih ya. ini, lebih mendalami. Ya mungkin nanti sebetulnya workshopnya itu juga nanti saya lagi menyusun workshop yang e-course gitu. Oh, jadi lebih gampang ya. Bisa E-course itu juga. jadi istilahnya lebih menyebar, tapi memang sifatnya lebih ke pre-learning lah. Jadi Ya, ya, istilahnya tuh untuk introduction dulu. Iya, iya, iya. Gitu. Ya ini Coach, terakhir Coach pesan Coach buat ini Coach Pak E dan Ma E nih Coach, yang mungkin kan ada berkecimpung di dunia pelatihan atau atlet ya kan. Oke. Kasih pesannya Coach. Oke, jadi menurut saya gitu kan ya, untuk mencapai prestasi puncak itu teman-teman gitu kan ya perlu melatih keterampilan mental dan keterampilan fisik itu secara paralel. Jadi artinya tidak ada pilihan. Kalau ingin berprestasi maksimal, kedua keterampilan itu perlu dilatih. Iya, oke. Wah, thank you banget nih Coach. Sharingnya nih luar biasa banget nih, menginspirasi banget nih balik nih. Ya. Oke nih, Pak E, Ma E nih. Ini ngobrol tipis-tipisnya nih, wah daging semua nih ilmunya nih Pak E dan Ma E. Dan saya terima kasih banyak nih sama Coach Doni nih udah mau mampir di channel saya. Dan kesimpulannya ya, buat Pak E dan Ma E nih yang berkecimpung di dunia olahraga, mau jadi pelatih atau atlet tuh, memang perlu juga nih untuk mengetahui itu istilahnya tools untuk melatih mental kita nih, Pak E dan Ma E nih. Dan nanti Pak E dan Ma E nih bisa nih kontak langsung di IG-nya Coach Doni nih di sini nanti dan bisa tanya-tanya langsung ya Coach ya. Dan bisa juga tuh ngikutin nih jadwal workshopnya kapan gitu. Oke Pak E dan Ma E, sampai di sini ngobrol tipis-tipis bersama Coach Doni dan sip. Terima kasih Coach. Oke, sama-sama. Wah, luar biasa nih Coach. Siap.